Riza Muhammad dan juga sang istri ketika diberikan buah hati ketiga dan juga keempat, anak kembar Ali dan juga Alif dilahirkan secara sesar. Ada juga satu ketakutan sang istri beberapa waktu yang lalu sebelum melahirkan. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini Ustaz ya. Ketakutan Indri, istri Ustaz Riza Muhammad melahirkan bayi kembar secara sesar. Ketakutan itu seperti apa Ustaz? Jadi karena memang belum pernah masuk orang operasi ya. Anak pertama dan kedua itu normal. Yang 3 dan 4 ini keputusannya berubah menjadi sesar. Jadi kemungkinan sudah dikasih tahu sama dokter. Pertama kita tidak melalui scanning organ. Harusnya bayi tabung itu scanning organ agar bisa lihat jumlah anggota tubuh kemudian paru-paru. Saya bilang nggak usah. Loh ini pasrah banget, nggak apa-apa. Saya pasrah kepada Allah. Tapi bayi tabung harus melalui proses itu, nggak usah. Udahlah bismillah. Kenapa Ustadz sampai akhirnya melewatkan tahapan itu? Karena trauma yang pertama pakai PGTA untuk melihat gendernya justru hasilnya nggak bagus. Dari situ saya belajar Allah itu punya rencana yang lebih baik. Kita nggak usah lah buat rencana karena rencana Allah pasti yang lebih baik buat kita. Wow. Gitu. Akhirnya ya udahlah karena tidak pakai scanning organ, bismillah. Terus begitu lahir anak pertama, kedua, istri bilang, gimana lengkap? Apanya lengkap? Lihat jari-jarinya. Oh iya, alhamdulillah lengkap karena memang nggak ada scanning organ. Ikhlas dan juga berpasrah. Iya, masya Allah. Bayinya normal. Alhamdulillah. Amin ya. Tapi ketika melahirkan secara sesar, apakah Ustaz Riza Muhammad juga menemani secara langsung di samping istri atau seperti apa? Itu salah satu komitmen saya untuk selalu berada di sisi dia saat-saat sulit. Bagi saya wanita sedang hamil dan melahirkan itu saat-saat sulit. Butuh kekuatan. Makanya kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami ini pakaiannya istri, istri ini pakaiannya suami. Maka keduanya ini harus utuh menghadapi segala kehidupan, termasuk saat-saat sulit. Ketika saya sibuk kerja, saya lepaskan semuanya. Saya temenin beliau dan saya bisa merasakan, Masya Allah, begini hebatnya wanita dalam melahirkan. Secara fisik, laki-laki, perempuan hanya mampu menerima 45 unit rasa sakit. Wanita yang melahirkan mengalami 65 unit rasa sakit setara 20 patah tulang rusuk. Masya Allah, dari mana laki-laki bisa menyakiti perempuan? Padahal saat perempuan itu melahirkan, susahnya luar biasa. Makanya suami wajib deh dampingi istri agar tahu pengorbanan dia, termasuk nyawanya dalam melahirkan keturunan anak-anaknya. Saya suka kalimatnya Ustadz bahwa istri adalah pakaian suami, pun sebaliknya suami adalah pakaian istri. Harus bisa saling melengkapi ya. Tapi Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan sebelum momen operasi sesar tersebut kepada sang istri? Ya, saya berikan support kepada dia. Kalau ternyata cinta itu butuh kekuatan doa dan zikir. Makanya cinta itu akan baik selama kita bisa menjaga hubungan kita kepada Allah. Makanya saya bilang kuatkan diri, perbanyak zikir, insya Allah semua akan baik-baik saja. Amin, alhamdulillah ya. Ustadz katanya mau nambah berapa anak lagi? Sekarang sudah 4, mau nambah jadi berapa? Saya memang ada komitmen sama istri untuk 7. 7. Kenapa 7? Pitulungan Santoso. Kenapa 7? Sebenarnya mau lebih dari 7 juga boleh lah. 11 gitu ya. Tapi mendekati kenyataan fakta, saya masih punya 3 embrio lagi. Yang disimpan? Yang disimpan. Disimpan ya. Expirednya masih 7 tahun. Berarti ada perencanaan untuk melakukan bayi tabung lagi. Insya Allah Bang. Jadi 3 tahun dari sekarang, insya Allah lah. Iya. Kenapa harus punya banyak anak Ustaz? Banyak anak banyak Banyak rezeki rezeki. loh. Amin. Banyak anak banyak rezeki. Itu bukan mitos, fakta. Ketika seorang suami dan istri memberikan kehidupan kepada anaknya, maka Masya Allah rezeki itu akan berdampak kepada kita. Tapi juga buat anak-anak tuh kadang-kadang kalau saya kan cuma berdua ya Ustadz ya. Jadi kadang-kadang tuh sepi banget gitu. Iya, Kalau King kan ada beberapa gitu ya. Kalau Kak Rian? 3. Oh 3 bersaudara ya? Iya, betul. Jadi kalau berlima, berenam tuh kan seru Waduh, gitu. seru, iya. Dan ada yang 1, 2 nempel sama orang tua gitu kan. Dan itu sepi ya, alasan Kak. kenapa saya mau anak Iya. laki ya. Karena laki ini clan family yang akan menjaga ibunya. Makanya itulah hebatnya seorang wanita ketika masih kecil dirawat oleh ayahnya yang menanggung. Ketika dia dewasa dan menikah, suaminya yang menanggung.
ketika sudah menjadi seorang ibu, anak laki-lakinya yang menanggung. Maka anak laki-laki ini milik ibunya. Makanya target saya memang anak laki-laki. Oh, Banyak itu anak, alasannya. banyak rezeki. Tapi berbicara mengenai rezeki Ustadz Riza Muhammad, banyak yang tidak tahu juga perjuangan yang sangat luar biasa untuk bisa Masya mendapatkan Allah. berkah seperti sekarang. Kita Ya. bahas lihat artikelnya ya. Nggak banyak yang tahu kalau Ustaz Riza Muhammad dulu pernah jualan sandal. Betul Ustadz. Setiap orang punya masalah dan masa susah, Ya, masa sulit. betul. Saya rasa abang-abang yang ada di sini ini tidak instan. Yes. Perjuangan masa lalu justru ketika orang ditekan, dia akan ke atas. Iya. Nah begitu masa lalu yang membuat kita susah dan sulit ini punya daya magnet untuk menjadikan kita orang yang berguna, bermanfaat dan sukses. Setuju. Makanya saat orang susah dan terpuruk jangan dihina atau disepelekan. Karena Iya. suatu saat nanti dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Saat kapan jualan sendal Ustadz? Waktu lulus SMA, ibu saya itu jualan nasi bantu orang. Saya berkomitmen ya Rob, setelah saya lulus izinkan gaji pertama dari apa yang saya peroleh untuk ibu saya. Karena susah cari kerja, jualan sandal. Biasanya dapat berapa jualan sandal? Hari pertama 3 hari dapat 50.000. 40.000 itu buat ibu saya, 10.000 buat saya. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Rob, 10.000 untuk aku, 40.000 buat ibu aku. Ini adalah rezeki pertama yang aku berikan padanya. Oke. Semoga jadi berkah. Sampai berapa lama jualan sendal dan setelah itu apa yang dilakukan? Nah, kurang lebih setahun lah. Setelah itu saya hijrah ke Bali. Hijrah ke Bali karena memang saya suka di dunia public speaking. Akhirnya saya menjadi announcer on the radio. Oh pernah jadi penyiar radio? Wah. Dia yang ngomong suaranya tuh aku Enak udah pernah gitu waktu ya, Ki. awal-awal tuh aku nggak tahu Ustadz Riza pernah jadi penyiar radio. Saya bilang Ustadz tuh kayak suka jadi MC atau jadi penyiar radio. Mungkin aku pernah bilang ngomong gitu. Ternyata bener ya. Coba dong Ustadz simulasi. Ustadz ceritanya adalah Ambiar FM. Opening Ambiar FM. Coba. Coba Ambiar FM. Ambiar FM ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ambiar FM, senang sekali saya Riza. Kami ingin menjumpai Anda dan jangan lupa untuk stay tune hari ini sebab ada banyak artikel menarik dan lagu-lagu yang simpati yang akan membuat Anda enjoy di hari ini. Buat yang lagi sedih, jangan sedih. Saya punya ramuan khusus pagi ini dengan lagu-lagu yang akan membuat Anda happy. Tetap stay tune, gue happy dan buang rasa sedih yang Anda miliki. Dan ini spesial lagu yang saya hadirkan sebagai pembuka lagu di hari ini. Yuk nikmati. Stay tune. Hanya di Ambiar FM.